Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ulama menjelaskan man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asyri asya'in. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya. Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas, umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Hah? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, diberikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang,
Dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya. Anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya. Kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia. Duit kita banyak sekali. Usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan. Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener ya. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi. Diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. 1 bisa berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. 1 kali kita bekerja, 2-3 bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi. Diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut.
Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu, kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini, mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas mukhtalid, bangsa sama pahala mau sama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau bajingan yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, utak-atik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, tiga gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang kesepuluh, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari saya sering bilang belakangan ini, penyakit kronis
vonis bangsa kita sekarang 3: kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya satu, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Udah ya? Nah, terus lanjutkan. Lanjutkan Mbak Bupati. Pertama, kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya di semua bidang. Di bidang ekonomi kita ini sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngajarin kita belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Nggak ada seruan bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah, bikinlah, tanamlah. Kita tahun lalu beli beras ke Vietnam. Kok bisa? Kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanami gedung, sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di Kalimantan sawah gagal. Kudis. Korupsi akan sulit diberantas kalau orang disiplinnya disiplin takut atasan, bukan takut Tuhan. Anak muda naik sepeda motor ngebut, perempatan lampu merah jalan terus, dicegat sama polisi. Beri, iya Pak. Minggir, iya Pak. SIM, ada Pak. STNK, ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu jawaban kuman, kurang iman. Jawaban kuman. Semua ajaran agama kita muaranya disiplin kok Bu. Coba perhatikan, syahadat apa itu? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Kalau ada yang mengaku jadi Nabi, kita wajib tidak percaya. Mau janggutnya nyengser ke bawah, mau serbannya kayak Batman, gak ada urusan. Ini kan zaman sekarang kiai sama dukun tipis bedanya Pak. Allah, kiai dukun pasang iklan sekarang. Sampean lahir hari Selasa, gak cocok kerja di air. Nah, paranormal, laku keras, nabi palsu, gentayangan. Jangankan Rasul, jangankan sekarang, Rasul masih hidup saja, nabi palsu sudah gentayangan. Apalagi sekarang. Mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah itu ngaku jadi nabi, hebat, ditangkap sama polisi. Paling hebat polisi kita itu Pak, nabi ditangkap. Lalu muncul lagi di Bandung, Sayuti namanya, tukang cukur, ngaku dapat wahyu, jadi nabi lagi, ditangkap lagi 2 tahun penjara.
Menurut catatan Departemen Agama lewat Bakor Pakem, di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah antara Cirebon Losari pernah muncul agama namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun, nabinya Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang mantap manggilnya. Al Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Apalagi selawatnya nggak enak. Kita kan kalau kita kan ya Habibi ya Muhammad nikmat rasanya. Coba ganti sama yang tadi. Ya Habibi ya Tugimin. Nggak enak. Ayo disiplin keyakinan. Sebab biasanya kalau ekonomi masih berat, masyarakat gampang stres. Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, ses. Kemarin itu kan caleg-caleg yang nggak jadi banyak yang stres. Di Bali mula-mula namanya Niputu Lilik Dwiyanti, caleg Hanura. Begitu dihitung suaranya nggak cukup, mati sampai sekarang. Masing-masing orang cari tempat bersandar yang dia merasa dirinya aman. Disiplin keyakinan perlu. Saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh apa tidak? Jatuh. Saya bersandar ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh apa tidak? Sama toh. Saya bersandar sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya tamat. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya akan selesai. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, itu kekuatan yang paling dahsyat. Itulah iman itu. Itulah disiplin keyakinan. Salat, disiplin apa? Disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor, masa ia mau lapor yang tidak benar? Dulu tahun 80-an saya bilang, kalau ingin minta tolong kepada Allah, jangan lupa nomor telepon Allah. 44342, jumlahnya 17. 44342. Tidak usah ragu, kalau angka cukup telepon pasti sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Tapi 44342 itu telepon umum, semua orang pakai itu. Lewat situ permohonan banyak, mesti agak sabar. Kalau ingin minta tolong lebih cepat, selain pakai telepon umum tadi, cobalah pakai SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Selain lebih murah, pasti lebih cepat sambung. Kenapa lebih cepat sambung? Karena tengah malam orang banyak tidur, saluran kosong. Wa minal laili fatahajjat bih. Orang kasih contoh tuh harus jelas. Contoh. Udahlah, nggak jadilah. Selesai minum, kata malaikat Jibril, "Shaddaqta ya Muhammad, kau benar Muhammad, pilihanmu tepat." Kenapa? Kalau arak yang kau pilih, kau ambil, kau minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Itu potret. Ini kan zaman entertain, orang pintar ngebungkus. Dulu Gomloh punya lagu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini situasinya, memilih tidak sulit, alamat jelas.
madu di kanan, racun di kiri. Zaman entertain sekarang ini sering tidak jelas racun di mana, madu di mana. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi memperingati Isra Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan iman. Pak Bupati tadi sudah menjelaskan pembangunan manusia seutuhnya, dimulai dari meningkatkan kualitas keimanan, lalu membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian. Ini menuju manusia seutuhnya. Malah kalau amanat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jiwanya dulu, supaya manusia Indonesia ini utuh manusia. Jangan cuma potongan manusia, mental monyet, potongan manusia, mental tikus, potongan manusia, mental bunglon. Ayo jadi manusia yang seutuhnya. Bapak, kalau bapak kan tenang, dia suka ngobrol sendiri nih kalau nggak diajak ngobrol. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, intan paling mahal, mutiara paling berharga itu iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita benteng pertahanan iman, masjid. Kita sedang menyelesaikan pembangunan Masjid Agung. Artinya ini masjid kita semua. Mau selesai mau tidak bukan hanya bergantung kepada Pak Bupatinya, bergantung kepada kita semua. Yang punya harta bantu dengan uangnya, yang punya ilmu bantu dengan konsep dan pemikirannya, yang bisa doa bantu dengan doanya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, yang tidak punya apa-apa bantu pakai diam aja, jangan ngerecokin. Itu udah lumayan membantu. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya juga dia ikut berjuang. Bapak Ibu hadirin, ini benteng pertahanan iman. Kenapa kita perlukan ini? Pertama, membangun stabilitas temperatur batin. Memulai dengan baik penting, mengakhiri dengan baik jauh lebih penting. Sama, itu teori. Dalam praktek kejam. Tahun 2000-an saya diundang ke Amerika. Di kota-kota besar, di beberapa kota besar, kalau masuk restoran ada tulisan di pintu, white only, hanya melayani kulit putih. Yang kulitnya hitam minggir. Padahal mereka teriak semua manusia dilahirkan sama. That all means are created equal. Saya nggak ngerti apa. Nah, masjid ketika Amerika belum ditemukan oleh Christopher Columbus, ketika Eropa masih biadab, ketika Afrika belum dikenal orang, Islam lewat masjidnya sudah mengajarkan demokrasi. Pertama, siapapun masuk masjid copot sandal, buka sepatu. Tidak ada warga negara kelas 1 di masjid. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Itu Pak Tuh yang ngomong tuh, Pak. Narnur aja.
nikmatnya masyarakat masjid. Siang ini saya hadir di Seluma tercinta ini. Saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarga ini. Inilah ajaran masjid. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Saya nggak pesen. Terima jadi mau bilang apa? Yang kita ndak pesan itu jangan diributkan dong. Warna kulit seperti ini, pesan apa tidak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita dilahirkan, pesan apa tidak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan seperti ini, pesan apa tidak? Jangan pernah menghina orang. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Apalagi kita baru selesai pemilu, ya Bu ya, Bu, baru selesai pemilu. Mungkin kemarin ada gesekan-gesekan kecil gara-gara beda kaos sama tetangga, nggak tegur-teguran. Sudahlah yang sudah, ayo kembali ke masjid. Copot itu kaos, copot itu atribut. Kita hamba Allah yang sama di sini. Bu, Bu, beda boleh, marah jangan. Beda tapi akur, akur sekalipun beda. Beda tapi akur, akur sekalipun. Ini dua tangan, tangan kanan sama tangan kiri beda apa tidak? Beda tapi akur. Kalau tangan kiri gatal, kanan nggak usah diundang, datang menggaruk. Beda tapi akur. Nggak ada tangan kiri gatal yang kanan marah, lu garuk aja sendiri. Beda tapi akur. Nanti yang kanan gatal, kiri nggak dijemput, datang menggaruk. Dua-duanya gatal, dua-dua bisa garuk-garuan. Beda tapi akur. Bu, tangan kanan kerjanya bagus-bagus, bersalaman, tangan, tanda tangan, tangan, hitung uang, tangan kiri tidak pernah protes, sadar posisi. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan, cleaning service. Udah, pembersihan saja. Tapi yang kanan kan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar saja kiri. Walaupun aku yang pegang uang, kau jangan cemburulah. Nanti uang tuh aku belikan jam tangan, kau yang pakai. Ini namanya saling asih. Jangan sesama kita saling gasak, gesek. Enak juga kurja ini. Pernah lihat orang baris? Polisi, tentara itu kalau baris gagah apa tidak? Kenapa baris itu gagah? Karena dua tangan kerjasama dan saling mengalah. Coba lihat orang baris ini. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri mengalah, mundur ke belakang. Nanti tangan kiri maju ke depan, yang kanan yang mengalah, mundur ke belakang. Gagah, elok dipandang mata. Bayangkan kalau tidak ada yang mau mengalah itu. Serem. Ini kan kalau ngambil potret Isra Mi'rajnya, setelah terjadi Isra Mi'raj itu terjadi kristalisasi. Yang beriman makin mantap ke golongan Abu Bakar Siddiq. Apaan?
Yang beriman makin mantap, golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi, di kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar, ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu lain. Canda bu, jangan dipikirin. Soal apa tadi? Masjid. Sudah copot sandal? Sudah. Sudah buka sepatu? Sudah. Nun di sana. Kita menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Itulah masyarakat masjid. Coba kalau sholat boleh pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget. Masuk lagi anak Padang, takbir lagi, Allah nan gadang. Kata malaikat rancabana, ramai masjid. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Saya tertarik Barack Obama. Oh, waktu Barack Obama dilantik, saya duduk paling depan televisi. Siapa yang mengundang? Barack Obama itu kan saingannya kan Joe McCain, Republik. Begitu Obama menang, 1 minggu kemudian Joe McCain telepon Obama, Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Bagus gak itu omongan? Bagus gak? Itulah demokrasi. Seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Inilah demokrasi. Siap menang, siap kalah. Pak, Bu, yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita pulang yuk. Susah bener diakal-akalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini masjid tempat ibadah yang paling langsung kita dengan Allah. Ini ngobrol ringan. Beda kita dengan monyet, kan dibotak, Pak. Kita manusia botak di sini, monyet botak di belakang. Kenapa kita botaknya di sini? Karena kerja kita mikir zikir, mikir zikir. Botaklah di sini. Kenapa monyet botak di belakang? Karena monyet kerjanya makan, duduk, makan, duduk, makan. Nggak pernah mikir, nggak pernah zikir. Jadi kalau orang nggak pernah mikir, nggak pernah zikir, kerjanya cuma makan, duduk, makan, duduk. Ya beda-beda tipis lah. Terus neurolog bilang, otak manusia kan 2 bagian. Otak besar ke belakang, ini pusat memori. Otak depan, ini pusat kecerdasan. Aliran darah menuju ke otak besar, maka sholat membangun intelektualitas. Bu, ini tempat yang paling langsung kita dengan Allah. Mi'raj. Apa? Ya, diam aja. Gak usah jawab, saya sulit ceramah kalau ada saingan. Maaf, perjalanan horizontal, hablum minan nas. Aqsa aras, ini perjalanan vertikal, hablum minallah.
Isra Mi'raj mau bilang, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di Seluma ini. Semua kita perantau di Bengkulu ini. Bahkan semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kan mesti pulang, ya Bu ya, ya Bu ya. Ayo kita flashback. Mula-mula kita ini tinggalnya jauh loh Pak, bukan di Seluma. Kita ini mula-mula tinggalnya di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh sudah di kandungan ibu. Pernah tinggal di situ? Pernah? 9 bulan. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan, lamaan ngetem. 9 bulan tinggal di alam rahim. Pantas anak-anak remaja, para pemuda yang hadir, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Sesudah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu, bapak. Ibu 3 kali disebut, bapak. Dari alam rahim kita merantau lagi. Kemana? Ke Seluma. Sudah 3 kali pindah ke sini. Berapa lama kita di sini? Sesuai jatah. Ada yang 950 tahun seperti Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umur 63. 60 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Jadi kalau siang ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau siang ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, la haula wala quwwata. Harap makan yang enak-enak, Pak. Takut mati, Pak, jangan hidup. Pak, saya masih muda, Pak. Bukan soal mau tuh paling aneh. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya mati. Ada yang begitu? Itu rahasia Allah. Kapan mati kita nggak dikasih tahu, ya Bu? Ya. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa dong? Ya. Bisa juga malah saya yang belakangan. Ya namanya ini untungnya orang ngomong kan gini, Pak. Sebulan yang lalu, King of Pop Michael Jackson mati. Raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila mati. Alda suara emas, cantik, terkenal, mati. Alda nggak bisa nanti dikubur Munkar Nakir tanya Alda, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Ya nggak bisa dong, babnya lain. Babnya bakal mati semuanya. Bujur kaku masuk liang lagu. Bang, saya rela abang berangkat dulu. Kiamat. Gak ada. Harta itu mobil cuma parkir di pelataran kubur. Yang setia nemani kita masuk liang kubur itu amal. Yang nemani kita amal. Yang menerangi gelapnya kubur sedekah kita. Nih ada masjid. Kalau ibu ikut, bapak ikut nyumbang, itu lampu untuk dikubur terang. Saya nyumbang 1 juta, Pak. Petroma terang kuburan. Saya 100.000, Pak. Lampu templok.
silan sedih. Saya 10.000 Pak, lilin 10.000 goyang habisnya. Saya 1.000 Pak, pentol korek 1.000 remeng-remeng. Tapi pastilah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya ya Bu ya. Soal besarnya sih nomor 1. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Nyumbang masjid kan zahirnya saja tuh, hakikatnya kan titip. Pak panitia titip 1 juta buat kepentingan saya di alam kubur. Silakan uangnya belikan semen, belikan pasir. Saya cuma titip untuk kepentingan saya di alam kubur sana, karena saya akan ke sana. Saya titipin. Titip itulah milik kita yang sebenarnya. Tidak akan hilang, tidak akan diakui orang. Nilainya berlipat ganda yang kita belanjakan di jalan Allah. Alam kubur. Dari sana nanti baru menuju alam mahsyar. Di sanalah pengadilan itu dan di sanalah vonis itu. Nah, jadi dengan Isra dan Mi'raj, ayo kita wujudkan keseimbangan, meningkatkan ibadah. Begini, Bu, hidup itu kan yang paling tenang hidup model tukang parkir. Coba lihat di pasar itu tukang parkir, tenang, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nggak usah komentar, saya belum selesai. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil itu pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang. Ini sebenarnya bahasa sederhana tapi nggak kita sambung. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Loh, siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan. Kita semua ini sekadar belum illegal fishing, itu tidak kalah jahatnya dengan illegal logging. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan di laut Indonesia. Hutan jutaan hektar, ini negeri kaya, dititipi Allah kepada kita. Ini aku titip. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu udah betul, oleh negara. Harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Ibu asik rapat sana rapat sini, anak tidak pernah diajak rapat. Akhirnya si anak bikin perkumpulan sendiri, rapat menurut versi mereka, sehingga akibatnya yang timbul anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya. Ngaji bagus, tapi kalau sepanjang hari ngaji saja, suami pulang mau makan tidak ada makanan, mau berganti pakaian belum lagi diteriska pakaiannya, tentu ini melupakan fungsi yang utama. Kegiatan sosial, kegiatan di organisasi adalah jadwal kegiatan setelah fungsi sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan tidak baik ngaji, kalau dari ngaji ke ngaji saja, bangun tidur ngaji, jam 7 ngaji, berangkat jam 11, sholat zuhur berangkat ngaji lagi, pulang sore, malam ngaji lagi. Suami tidak terurus, anak-anak pun terbengkalai, rusaklah rumah tangga. Dan bukankah satu bangsa terdiri dari satu tatanan masyarakat, dan tatanan masyarakat yang paling kecil bernama keluarga. Keluarga merupakan unit dari masyarakat, unit yang terkecil, dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bapak, ibu, dan anak-anak.
sehingga masyarakat bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik, masyarakat yang baik tersusun dari keluarga-keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan muncul dari pribadi dan individu yang baik. Pribadi dan individu yang baik yang sadar mana kewajiban yang primer, mana kewajiban yang sekunder. Sebagai social agent, dia lalu mawas diri dengan tetap mempertimbangkan kodrat kewanitaannya itu tadi. Saya ikut prihatin kalau ada perempuan main sepak bola, dan saya yakin betul kalau perempuan main sepak bola yang nonton pasti bukan nonton bola. Ya mungkin bola juga, tapi bola yang mana itu wallahu a'lam. Boy, ya dicari olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan begitu. Dicarilah olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Sepak bola sudah maju, ya belakangan saya katakan tadi muncul lagi wanita angkat besi. Belakangan bisa kita bayangkan wanita main tinju. Babak belur sudah kalau sudah begitu. Kemajuan dengan melupakan kodrat kewanitaan akan menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Silahkan maju menjadi social agent, menjadi penggerak di masyarakat. Para istri Rasul bisa kita jadikan satu figur. Siti Khadijah, figur sebagai istri pendamping yang setia. Dikala suaminya bingung, ia tampil memberikan pandangan. Dikala suaminya bingung, ia memberikan tanggapan. Dikala suaminya dimusuhi orang, ia menampakkan kesetiaannya. Kau tidak sendiri bang, aku di sisimu. Dikala jiwanya gelisah ketika pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, Khadijah yang menghibur. Kalla ma yukhzikallahu abada. Tidak apa-apa bang, Allah tidak akan menyusahkan kau untuk selamanya. Tenang sajalah, tenang. Abang orang baik-baik, Allah tidak akan menyengsarakan abang. Peran sebagai istri. Dan Rasul mantap, sehingga bertahun setelah Khadijah wafat selalu terkenang dan dikenang oleh Rasul. Pernah satu saat beliau itu seperti orang melamun. Aisyah tanya, kok seperti ngelamun bang? Iya, kata Rasul, saya seperti mendengar suara terompahnya Khadijah di surga. Padahal Khadijah sudah lama wafat. Aisyah mendengar itu rada sedikit manyun. Kata Aisyah, bang cukup sekali ini saja, jangan sebut-sebut lagi nama itu ya. Cemburu rupanya. Ya soal cemburu sih nggak bini Nabi, nggak bini kita, namanya cemburu. Perempuan mesti ada. Apa jawab Rasul? Ya Humairah, Aisyah, haruskah saya melupakan seseorang yang dikala orang lain memusuhi saya, dia mati-matian membela saya. Dikala orang lain mau membunuh saya, dikorbankan hartanya untuk membantu perjuangan saya. Mestikah saya melupakan orang yang begitu baik? Tidak Aisyah, sepanjang nafas masih ada, sepanjang itu saya tidak akan bisa melupakan Khadijah sayang. Peran sebagai istri Khadijah ini, peran sebagai istri. Suaminya bingung, istrinya memberikan hiburan. Kadang kan tidak, suami bingung, istri bingungan lagi. Ya sudah, mari ramai-ramai kita bingung sudah. Bukan mencari jalan keluar, yang sudah bingung malah ditambahin bingung lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu figur Siti Aisyah, muda, cantik, kreatif, cerdas. Kalau bahasa sekarang barangkali wanita karier ini. Ini figur-figur. Jadi punya keistimewaan masing-masing, sehingga ada pilihan. Ya tentu orang mencari istri itu kan karena ada dasar pilihan. Mungkin rupanya kurang menarik tapi akhlaknya bagus. Mungkin akhlaknya sedang-sedang saja tapi potongannya cakep, masih ada pilihan. Sudah potongan jelek, akhlak bejat, emangnya lu milih merem tempo hari ya? Sudah nggak ada pilihan apa-apa.
Lalu ada istri yang punya keistimewaan karena sifatnya yang sabar, ada yang wataknya itu pemurah, ada yang sifatnya itu belas kasih. Pendeknya, dari istri-istri Rasul kita bisa menemukan figur-figur wanita teladan. Sehingga keliru kalau kaum orientalis barat mengatakan Rasulullah itu katanya sesungguhnya adalah seorang seks maniak, istrinya banyak. Oh, ini memang bajingan ini orientalis ini. Kalau Rasulullah itu seorang seks maniak, tentu yang dinikahinya itu pertama jelas gadis semua, yang kedua tentu cantik-cantik semua. Dari istri-istri beliau yang dikawininya dalam keadaan gadis cuma Siti Aisyah, selebihnya janda. Apa pertimbangannya? Menyantuni yatim-yatimnya, mengayomi janda-janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang, untuk memperkuat keimanannya. Itu pilihan utama Rasul. Kita sekarang ini ya ngakunya sih ikut sunnah Rasul, cuma sunnahnya urusan kawin melulu. Ada duit sedikit, kawin maning, kawin maning. Ditanya orang kenapa kawin melulu, sih mas sunnah Rasul. Bukan main. Kalau sudah urusan kawin, pahlawan betul sunnah Rasul. Padahal kawin lagi dalam Islam itu sungguh pun boleh, tapi tidak diperintah. Tidak diperintah, memang cuma boleh. Itu kalau dalam pesawat itu cuma semacam emergency exit loh ya, yang tidak boleh sembarang waktu bisa dibuka. Kalau memang sanggup berlaku adil, tafadhol. Kalau tidak, satu juga nggak habis. Lagian saya kira perempuan itu kan cuma perbedaan rupa saja, perbedaan selera saja. Seperti singkong dengan sate, bedanya kan cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke perut, kenyangnya kan sama. Perempuan cuma berbeda dalam selera, rasanya barangkali ya, barangkali. Barangkali tidak jauh beda. Saudara hadirinlah, Islam ini mengatur lewat pintu yang dinamakan nikah itu tadi, sehingga dengan demikian bisa dinikmati secara tenang, tentram. Tidak usah manusia ya, kucing saja. Coba lihat kucing. Kalau ikan dia boleh nyolong, kucing itu boleh curi, makannya nggak tenang kucing. Coba lihat ini. Asal dia nyolong ikan, makannya juga mindik-mindik. Matanya nengok kiri, nengok kanan. Ada sedikit gerusak, kabur. Secara nalurinya kucing tahu kalau ini ikan curian, makannya nggak tenang dia. Tapi kalau ikan kita kasih, kucing anteng, geledek juga nyamber, manteng aja dia. Nalurinya mengatakan ini ikan dikasih sama yang punya, tenang dia. Saudara hadirin yang saya hormati, orang juga gitu. Kalau hubungan suami istrinya sudah sah, diikat dengan akad nikah, tenang, anteng, nggak gerasak gerusuk, nggak kayak diubur-ubur maling, anteng aja. Dan yang ngintip juga buat cuek aja udah. Biarin aja dia ngintip, capek sendirilah. Tapi kalau nyuri-nyuri, coba lihat dah, mana di kebun banyak nyamuk, ansip mukul tiang listrik, dia yang bingung. Islam ini sesungguhnya memudahkan jalan, saudara-saudara. Jadi sebagai social agent, wanita bisa berperan untuk itu, apalagi untuk hal-hal yang menyangkut wawasan kemanusiaan, di mana kaum wanita karena emosinya lebih tinggi daripada kaum wanita laki-laki, dia sangat peka terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Hatinya mudah tergugah, perasaannya cepat terenyuh, dengan penderitaan dia cepat tergugah. Dia bisa menjadi social agent tanpa harus melupakan
fungsi utama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dahulu Al-Quran pernah menceritakan betapa istri-istri pembesar di istana mewah di zaman Nabi Yusuf, kalau istilah sekarang nyonya-nyonya jet set, nyonya-nyonya VIP, betapa mereka mau memporak-porandakan keimanan seorang pemuda seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mau jadi gigolo yang kerjanya hanya menyenangkan wanita-wanita jet set kelas VIP ini tadi. Sesungguhnya ini cuma satu simbol yang kejadiannya bisa saja terjadi pada zaman modern dalam versi dan kondisi yang berbeda. Namun bagaimanapun juga wanita dengan peranannya sebagai social agent, sebagai penggerak masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam ikut mewarnai perkembangan suatu negara. Seorang suami perlu memberikan dorongan kalau istrinya aktif di bidang sosial, asal dengan catatan saja, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai ibu jangan sampai terlantar karenanya. Bahkan saya katakan tadi, di zaman sekarang wanita tidak lagi hanya berfungsi sebagai social agent, bahkan sebagai national agent, penggerak dari satu bangsa. Muncul wanita-wanita yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR, bahkan yang jadi kepala desa dan lain sebagainya. Secara umum memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pembimbing bagi kaum wanita karena kelebihan fisik biologis, kelebihan kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Namun wanita pun boleh saja menjadi social agent sepanjang catatan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai melupakan kodrat kewanitaan, jangan sampai mengalahkan fungsi sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu daripada anak-anaknya. Nah, kemudian fungsi yang keempat di bidang ilmu pengetahuan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada kaum wanita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai dibentuk kalimat pengecua khusus ini, muslimin wa muslimatin, bagi muslim laki-laki, bagi muslim perempuan. Dan alhamdulillah, kalau dulu di zaman Raden Ajeng Kartini nasib perempuan berada di balik pintu yang digembok rapat-rapat, siklusnya berputar cuma sumur dapur kasur, kasur sumur dapur, dapur sumur kasur, melingkar di situ satu saja peranan kaum wanita. Memberontak jiwa Raden Ajeng Kartini, menuntut persamaan bahwa wanita berhak maju sama dengan laki-laki. Entah Islam sejak 14 abad yang lalu sudah mencanangkan ini, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan beragama Islam. Orang Islam baik dia laki-laki, baik dia perempuan, wajib menuntut ilmu. Ilmu dalam artian umum, tidak hanya sekedar fikih tauhidnya, ya, di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum dan lain sebagainya. Ini yang perlu dibanggakan. Kalau perlu, ini yang perlu diadakan kontes, kontes IQ, wanita yang paling berprestasi di bidang ilmiah, wanita yang punya prestasi di bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup, wanita yang punya prestasi menggerakkan sosial, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan. Adakan kontes macam itu untuk mendorong. Ini enggak, kalau kontes yang diukur betis, bibir, pinggul, payudara, lubang hidung, ukur sekalian. Apa manfaatnya dan apa unsur pendidikan yang ada di dalamnya? Tidak menguntungkan, tidak mendidik, dan tidak membawa manfaat, kecuali lalu yang timbul pola hidup konsumen, pola hidup konsumer, pola hidup yang material, pola hidup yang wah, pola hidup yang gemerlapan. Ya, kalau oleh anak-anak muda yang terjangkau, kalau tidak, dia hanyut ditelan mimpinya. Dia ingin bergaya hidup jet set,
sementara dia dihadapkan oleh kenyataan bahwa dia tinggal di kampung, ibu bapaknya orang kampung dan lain sebagainya. Jiwanya berontak, terjadilah kegalauan, terjadilah kerancuan, terjadilah komplikasi, perang di batin antara keinginannya dengan lingkungan nyata yang dihadapinya. Dan kalau sudah ada gejala semacam itu, penyakit-penyakit kejiwaan akan mudah muncul. Ini gejala terutama buat orang-orang yang tinggal di daerah transisi, kota besar bukan, kampung banget juga enggak, daerah cekak. Akibatnya gayanya ya sering gaya nggak karu-karuan, gaya kepalang tanggung jadinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Santri tapi lagunya kayak koboi, koboi tapi sesungguhnya santri. Saudara hadirin yang saya hormati, ingat demikian, maka di bidang ilmu pengetahuan wanita mempunyai peranan yang sangat besar. Dia bisa tampil dengan karya-karya ilmiahnya yang membawa manfaat bagi perkembangan agama, bangsa dan negaranya. Majulah kaum wanita dengan ilmu pengetahuan, tuntutlah ilmu seluas-luasnya. Kita hidup di satu negara yang merdeka, kita beragama yang memberikan satu keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban, bahwa peranan wanita tidak hanya di belakang dapur, lain sebagainya, yang seluruhnya terpantul dari dinamika kehidupan kaum wanita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, peranan wanita dalam bidang agama. Kita bersyukur sekarang ini gejalanya dimanapun pengajian, biasanya lebih ramai pengajian ibu-ibu dari bapak-bapak. Peringatan hari-hari besar keagamaan, biasanya lebih ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Pengajian ibu lebih ramai, padahal kalau bicara sibuk, lebih sibuk ibu daripada bapak misalnya. Kalau sudah pengajian bapak-bapak, biasanya pengajiannya ramai cuma 3 giliran itu, pembukaan, maulid, penutupan. Kalau sudah yang rutin pengajian tiap minggu, 3 pojok yang ngaji, yang atu nguap, yang atu pules, yang atu ngiler. Saudara hadirin yang saya muliakan, ada badan kontak majelis taklim yang merupakan wadah daripada kegiatan ibu-ibu. Ada Ittihadul Muballighat, Persatuan Muballighat, ada Persatuan Para Asatizah, dan macam-macam lagi peranan ibu-ibu di dalam kehidupan beragama. Tapi sesungguhnya harus dimulai dari bagaimana si ibu mewariskan jiwa agama kepada anak-anaknya di rumah tangganya. Kalau itu gagal, dia mau melangkah ke masyarakat, dia sudah gagal sejak awal sesungguhnya. Keberhasilannya dia menata masyarakat akan mengakibatkan dia nanti bernasib seperti Nabi Nuh, berhasil mengajak beberapa orang kafir mengikuti ajarannya, tapi gagal mengislamkan putranya sendiri Kan'an. Bukan tidak berusaha, tapi memang Allah sudah menghendakinya sedemikian untuk menjadi contoh buat kita semua. Yang penting orang tua berusaha dan berikhtiar. Kalau sudah berusaha dan berikhtiar, anak ternyata memang sulit diurus, barangkali memang fotokopinya Kan'an tuh anak. Ya orang tua kalau sudah berusaha, ya tawakallah. Jangan belum berusaha lalu berkata, jangan anak kita, anak Nabi aja ada yang bengal. Ngajar tidak mau, mengajar anak tidak mau, mendidik anak tidak mau, lalu mencontoh Nabi, salah kaprah namanya. Kaum wanita bisa berperan di dalam agama. Ketika Rasul hijrah, itu kan beliau tidak langsung ke Madinah. Dari Mekah itu beliau mengambil jalan arah ke kiri menuju Gua Sur. Ini dalam strategi militer punya makna sendiri. Jenderal yang ulung, ahli strategi militer ini. Di Gua Sur sana beliau tinggal 2 hari 3 malam. Siapa yang membawa makanan ke Gua Sur?
Siapa yang menjadi kurir untuk mengintai kegiatan-kegiatan Quraisy setelah Nabi berangkat hijrah? Asma, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kurir, jadi spion, membawa makanan untuk Rasul dan ayahnya di Gua Thur. Ini peranan wanita di tengah bahaya, di tengah keadaan posisi terjepit. Rasul di dalam gua, diamatinya keadaan Quraisy, dilaporkannya kepada Rasul. Jasa seorang wanita bernama Asma, putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rabi'atul Adawiyah, seorang sayyidah sufiyah, ahli tasawuf yang terkenal dengan ajaran cintanya kepada Tuhan. Dia bisa menjadi tokoh wanita dalam gerakan sufi oleh karena kegiatannya di bidang agama, dalam arti mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia korbankan bagian besar daripada hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah suaminya meninggal, seumur hidup dia tidak pernah nikah lagi. Bukan tidak cantik, cantik. Bukan tidak ada yang mau, banyak yang meminang. Bahkan diantaranya termasuk Sufyan Tsauri, seorang tokoh juga, pernah mencoba meminang beliau. Kata Sufyan, Rabi'ah, bagaimana? Kamu kan janda? Iya. Lalu, lah saya kan duda. Jadi bagaimana? Daripada kita masing-masing sendiri-sendiri, kan lebih baik kita join. Maksud kamu apa? Saya mau meminang kamu. Boleh? Tapi mas kawinnya saya minta engkau jawab 4 pertanyaan saya. Kalau bisa, diri saya seutuhnya saya berikan kepada kamu. Kalau tidak, tidak usah saja. In ajabtani fi 4 masail fa ana laka. Kalau engkau sanggup menjawab 4 pertanyaan saya, seluruh diri saya bulat-bulat saya serahkan kepada kamu. Yang pertama, Sufyan, semua orang kan bakalan mati. Iya. Ya soal mati sih sama, mati. Cuma hakikat mati kan lain-lain. Ada yang matinya itu husnul khatimah, mati baik di akhirnya. Lagi ngaji, mati. Lagi baca Quran, mati. Lagi sholat, mati. Lagi dengar ceramah, mati. Lagi sodakoh, mati. Itu mati-mati yang su'ul khatimah. Ada yang mati itu mati yang husnul khatimah, maksud saya. Ada mati itu yang disebut su'ul khatimah, jelek di penghujungnya. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, plak plak, habis. Lagi makan riba, mati. Lagi zina, mati. Lagi nipu, mati. Kira-kira kalau saya nanti mati, su'ul khatimah apa husnul khatimah? Loh, saya nggak tahu, kamu mati saja belum. Tidak bisa kamu jawab, tidak bisa. Yang kedua, setelah mati kita masuk ke alam kubur. Di kubur kita akan dapat nikmat kubur atau azab kubur. Hari itu kira-kira saya dapat nikmat apa dapat azab? Saya tidak tahu. Di padang mahsyar setelah ditimbang kita dapat kitab di tangan kanan kalau baik, di tangan kiri atau dari belakang kalau jahat. Hari itu saya dapat kitab di tangan kiri apa tangan kanan? Saya nggak tahu. Yang keempat, orang akan lewat di atas sirat. Yang selamat sampai surga, yang celaka sampai ke neraka. Kira-kira saya yang selamat apa yang celaka? Wah, kata Sofyan, gua nggak tahu, udah butak dah lempangan itu deh. Kalau kau tidak tahu, Sofyan, tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini, maaf saja, lamaranmu saya tolak dan saya tidak akan nikah. Ini yang saya khawatir. Maka dia terkenal sebagai Sayyidah Sufiyah, tokoh wanita dalam dunia sufi. Dan artinya wanita bisa berperan banyak dalam bidang agama, sebagai pengasuh majelis taklim, sebagai pengasuh yatim piatu, sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang positif dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena Islam menunjang harkat dan martabat kaum wanita. Maka majulah kaum wanita Islam Indonesia dengan tetap menjaga kodrat kewanitaannya. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.